Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzian Ansori dengan PM 202151129. Nah, baik, di sini sekarang saya akan mengerjakan beberapa soal yang telah ditugaskan oleh Pak Zulfikar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra tentunya. Nah, baik, selanjutnya untuk soal yang pertama yaitu tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, baik. Pertama-tama kita membuat titik lingkaran A terlebih dahulu. Setelah itu membuat titik lingkaran B yang ditarik ke titik A dan membuat titik lingkaran C yang ditarik ke titik A. Setelah itu kita membuat poin titik untuk membuat garis persegi panjang. Setelah itu kita membuat garis untuk menentukan titik dari persegi panjang. Yang pertama garis D ke E, selanjutnya garis F ke G, dan garis I ke J, yaitu membuat titik baru J, dan selanjutnya garis F ke K, membuat titik baru K. Dan setelah itu kita membuat titik poin yang emang belum ada titiknya tersebut, yaitu menggunakan tool point, garis titik L sama titik M. Setelah itu kita membuat garis segmen untuk membentuk persegi panjang tersebut. Pertama kita tarik garis dari titik M ke titik L, dari titik L ke titik K, dari titik K ke titik J, dan dari titik J ke titik M. Nah, setelah itu kita hilangkan terlebih dahulu nih garis line yang tadi kita buat untuk menentukan titik persegi panjang tersebut. Setelah kita hilangkan, jangan lupa untuk menambah garis segmen yang membedakan untuk daerah yang diarsirnya. Setelah itu kita membuat titik baru untuk agar memudahkan daerah yang diarsir yang memiliki luas sama dengan menggunakan tool refleksi nanti. Nah, kita membuat terlebih dahulu garis segmennya dari titik N ke O dan dari titik E ke G. Nah, setelah itu kita membuat arsiran nih menggunakan tools polygon yang ada di atas, yaitu kita tarik dari titik H ke G, dari G ke A, dan kita membuat beberapa titik baru karena ini tuh lingkaran gitu. Kita tuh juga harus rapi agar luasnya tuh tercapainya tuh sesuai gitu. Nah, setelah membuat arsiran, kita juga bisa melihat nih bahwa yang di sampingnya tuh memiliki luas yang sama. Nah, untuk mengefektifkan mungkin kita bisa menggunakan tools reflect about line, yaitu dengan mengklik poligon yang telah kita buat dan kita tempelkan ke garis untuk merefleksikan ke yang sebelahnya juga. Nah, setelah itu kita membuat poligon kembali nih buat daerah diarsir yang belum kita bikin, karena yang di sebelah kiri itu berbeda luasnya dengan yang tadi kita buat, kita bikin dari awal lagi. Nah, jangan lupa buat yang di atas juga, takutnya ketinggalan.
setelah membuat daerah ini arsir, tapi sebelum itu lebih baik kita ubah dulu nih bentuk dari poligon agar terlihat menarik. Pertama-tama kita ubah stylenya ke height stretch, dan setelah itu ubah colornya nih warna hitam biar emang enak aja dilihat gitu. Nah, kita ubah untuk semua poligon yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita coba lihat terlebih dahulu nih bahwa titik JDA itu sama luasnya dengan titik ALN. Nah, sebelum itu kita bikin poligon terlebih dahulu nih biar terlihat jelas. Nah, mungkin ini tuh udah terlihat jelas banget bahwa itu tuh memiliki luas yang sama. Nah, mungkin untuk memudahkan kita bisa dengan cara membuat satu persegi saja dan satu lingkaran untuk mencari daerah yang diarsir tersebut. Nah, pertama-tama kita membuat terlebih dahulu lingkaran, dan jangan lupa membuat titik-titik terlebih dahulu untuk membuat garis perseginya. Nah, untuk memudahkan agar tidak membuat titik baru, kita tarik aja dari titik A ke ujung buat nanti titik persegi, dan tarik juga kembali ke ujung yang di bawah, dan tarik kembali ke ujung sebelah kiri, dan tarik kembali ke ujung yang sebelah atas. Nah, setelah itu kita membuat nih titik-titik untuk perseginya. Kita membuat kembali garis segmen untuk persegi tersebut. Kita tarik dari G ke D, D ke E ke F, dan F ke G. Nah, setelah itu kita hilangkan terlebih dahulu garis yang tadi nih, yang untuk membuat titik persegi tersebut. Setelah itu kita arsir kembali nih buat persegi yang akan dicari luasnya tersebut dengan menggunakan poligon tentunya. Nah, setelah membuat arsiran tersebut, kita jangan lupa nih buat ubah bentuk poligon tersebut agar lebih menarik. Yaitu kita klik poligonnya ke pengaturan, terus kita ubah warnanya kembali menjadi warna hitam agar lebih menarik. Dan jangan lupa untuk mengubah style atau bentuk poligon ke heatsink agar terlihat menarik. Nah, setelah itu kita lengkapi nih buat daerah yang belum kita arsir dengan menggunakan tools reflect about line agar lebih mudah dan efisien juga. Yaitu kita tinggal klik poligon yang kita buat tadi dan klik kepada garis yang telah kita buat tadi.
Nah, setelah membuat daerah yang diarsir, kita bisa nih untuk mencari berapa sih luas yang diarsir tersebut. Kita bisa nih dengan mengumpamakan bahwa garis persegi itu memiliki panjang X, dan juga untuk jari-jari lingkarannya yaitu setengah X. Nah, setelah itu kita bisa mencari nih luas daerah yang diarsir, yaitu dengan menggunakan rumus luas persegi dikurangi luas lingkaran, yaitu sisi kali sisi dikurangi VR kuadrat. Yang kita ketahui bahwa sisi persegi tersebut adalah X, dan untuk jari-jari lingkaran tersebut yaitu setengah X, maka X dikali X dikurangi V setengah X kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi seperempat X kuadrat dikali Pi sama dengan X kuadrat dikali 1 dikurangi seperempat Pi. Nah, jadi hasil dari luas daerah yang diarsir yaitu X kuadrat dikurangi dalam kurung 1 dikurangi seperempat Pi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang nomor 2. Di gambar tersebut terdapat 4 buah lingkaran yang kongruen dan satu persegi yang memiliki panjang 4x, dan yang ditanyakan yaitu luas daerah yang diarsir. Nah, pertama-tama kita bikin terlebih dahulu nih gambar yang seperti ada pada soal tersebut. Nah, kita bisa lihat nih step by step bagaimana sih cara membuat gambar pada soal tersebut. Nah, setelah membuat gambar tersebut, kita bisa nih membuat segitiga dengan menarik garis dari titik C F. Nah, kita juga telah mengetahui bahwa panjang persegi tersebut yaitu 4x dan jari-jari lingkaran tersebut yaitu X, maka alas dari segitiga tersebut yaitu 2x dan tinggi dari segitiga tersebut 2x, dan yang kita cari nih luas dari daerah yang diarsir. Dan kita juga mengetahui bahwa garis miring atasnya itu X dan bawahnya itu X, maka kita mencari panjang persegi itu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Pertama-tama kita membuat terlebih dahulu nih gambar segitiga seperti yang tadi. Nah, setelah membuat segitiga, kita umpamakan terlebih dahulu nih garis miringnya itu dengan garis A. Nah, setelah itu kita mencari nih untuk panjang A dengan rumus Pythagoras, yaitu panjang garis A sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan akar 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat sama dengan akar 8x kuadrat. Nah, jadi untuk panjang garis A adalah 2 akar 2x. Nah, sekarang kita mencari luas daerah yang diarsir. Nah, kita juga mengetahui nih bahwa garis miring atas sama bawah itu adalah 2x. Nah, jadi untuk mencari luas daerah yang diarsir yaitu sisi dikali sisi dengan cara luas arsir sama dengan sisi kali sisi. Luas arsir sama dengan 2 akar 2x dikurangi 2x dikali 2 akar 2x dikurangi 2x. Nah, jadi untuk luas arsiran pada gambar tersebut yaitu 12x kuadrat dikurangi 8 akar 8x kuadrat.
Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu telah terjadi kebakaran pada rumah B. Pemilik rumah A berniat mengambil air sungai yang harus untuk membantu memadamkan api. Supaya tenaga dan waktu yang diperlukan lebih hemat, tentunya pemilik rumah A menentukan koordinat yang tepat pada sungai tersebut. Nah, jadi untuk koordinat yang paling tepat, kita bisa terlebih dahulu nih membuat 3 titik garis, 3 titik poin, yaitu untuk poin rumah, poin sungai, dan poin rumah yang kebakar. Nah, baik, selanjutnya kita membuat 3 titik poin. Untuk poin rumah kita simpan di koordinat negatif 2,3, untuk titik sungai kita simpan di koordinat negatif 2,0, dan untuk rumah yang kebakar kita simpan di koordinat 2,5. Jangan lupa untuk menarik garis segmen, yaitu dari titik A ke B, dari titik B ke C, dan jangan lupa untuk menggunakan tools distance or length untuk mengukur jarak. Kan di sini ditanyakan jarak yang dekat tuh melewati koordinat yang mana. Untuk koordinat negatif 2,0 yaitu jaraknya 9,39, untuk koordinat negatif 1,0 jaraknya yaitu 8,99, untuk koordinat 0,0 jaraknya yaitu 9, untuk koordinat 1 jaraknya yaitu 9,34, dan untuk koordinat 2,0 jaraknya yaitu 10. Nah, jadi untuk jarak yang paling dekat yaitu jarak koordinat yang negatif 1,0. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.